Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil sini. Saya berkuliah di Universitas Kairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Yang saya hormati dosen pengampu yang telah mengajarkan mata kuliah Ekonometrika 1 di kelas 4C Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Ekonometrika. Apa sih Ekonometrika itu? Ekonometrika adalah pengukuran ekonomi, atau disederhanakan ekonometrika dapat diartikan analisis kuantitatif yang di fenomena ekonomi yang sebenarnya atau aktual. Dan fenomena ekonomi didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan dengan metode inferensi yang sesuai. Ekonometrika berkenaan dengan penentuan empiris hukum ekonomi. Di dalam ekonometrika perlunya disiplin ilmu tersendiri. Kenapa sih harus disiplin ilmu tersendiri? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif. Kualitatif itu berarti dia tidak banyak menghitung, artinya dia banyak mengobservasi ke lapangan gitu. Ekonometrika. Yang kedua itu ekonometrika lah, yang memberikan isi empiris kepada sebagian besar teori ekonomi, membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif. Sama halnya tadi yang di poin pertama itu. Ekonomi matematis kadang perlu pembuktian empiris dengan persamaan matematis yang diajukan oleh ahli ekonomi sehingga perlu pengujian empiris. Yang terakhir itu statistika ekonomi. Statistika ekonomi itu sederhananya penjelasannya itu pengumpulan, pengolahan, penampilan data ekonomi dalam bentuk form, tabel atau grafik. Nah, di sini saya juga belajar tentang regresi berganda sama regresi sederhana. Saya di sini sudah tulis bagaimana contoh regresi berganda dan regresi sederhana. Contohnya, 1. Seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh pendapat X1, pengeluaran X2, dan harga X3 terhadap jumlah barang yang dibeli, itu dengan rumus Y, data yang dikumpulkan sebagai. Nah, di sini saya mau tunjukkan bahwa tabelnya seperti ini ya, regresi berganda. Nah, di sini ada X1 di sini pendapatan, pengeluaran, sama harga dan jumlah barang yang dibeli. Nah, seperti ini. Nah, kalau regresi sederhana, contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam kerja dengan rumus X dan produktivitas dengan rumus Y. Data yang dikumpulkan, nah seperti ini, tabelnya seperti ini. Itu jam kerja sama produktivitas, sama dua rumus itu saja, jam kerja sama produktivitas.
Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai ekonometrika ini sesuai dengan saya punya pemahaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.